Halo, selamat siang atau sore ya ini? Siang. Selamat Siang. siang harusnya. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Gimana nih kabarnya? Capek, Ngantuk. Iya. ngantuk. Gimana kok capek? Apa ngapain habis ngapain ini? Oh, saya pengen cepet libur, Bu. Tapi kalau pas libur tuh saya pengen Masuk. Bingung ya kalau gitu Iya, saya mah. pengennya malah nggak ada tugas sih. Oh, Di Malang tapi nggak ada tugas gitu, Bu. Iya. Tapi kuliah. Tapi banyak uang juga. Iya. oh nggak usah biru, nggak tahu ngapain ya kalau Iya. gitu mah. Iya. Saya juga nggak tahu kalau gitu. Oh, nanya saya. Sebelumnya mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya biar kayak ceritanya biar nyaman gitu. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Airin Juwita Loka, biasa dipanggil Airin. Teman-teman bisa memanggil saya nama, Bu ataupun Mbak apapun. Oke, senyaman teman-teman ya. Oke, mungkin kita bisa perkenalan lebih dahulu nama dan panggilan dari Mbaknya yang bergamis sangat muslimah sekali ya. Masya Allah, Masya Allah sekali ya dari teman-temannya yang lain nih. Oh pakai rok, tapi itu. Iya. Perkenalkan, nama aku Alos dari UM. Oh dari UM. Panggilan, oh Alas ya. Maaf. Jurusan apa Mbak? Jurusan fisika Fisika. Semester? semester akhir. Wah semester akhir ya udah kayak capek-capeknya ya sepertinya. Udah kayak aduh-aduh nih. Oke lanjut. Selanjutnya Mbak baju merah yang roknya sebatas. Formalitas. Sorry. Oke, perkenalkan nama aku Alia Syarah Nisa. Biasanya aku dipanggil Alisa. Sebenarnya Alia juga nggak apa-apa sih. Aku dari UM juga. Dari UM Iya. ya. Semester berapa? Aku semester 4. Oke, semester 4 yang udah kayak ini terakhir dan ini semester 4 yang menuju terakhir. Iya, tapi lagi hektik-hektiknya kayak gitu. Oh, lagi ketik-ketiknya ya. Udah kayak berat banget ya di semester 4 ini. Emang jurusannya apa? Oh, aku di sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Udah semester tengah-tengah mau akhir kayak udah kayak tinggal capeknya Iya. ya, nggak bisa dideskripsikan Ya, ya. makanya ya pasti semua mahasiswa juga merasakan di semester 4 lah ya. Oke, baik. Selanjutnya mbaknya yang baju hitam putih. Iya, oke. Perkenalkan nama aku Arjana Sarawaki. Teman-teman bisa panggil aku Raja. Aku dari UGM kebetulan. Iya, lagi ada penelitian gitu. Aku dari jurusan biologi. Wow, berarti beda dengan dua mbaknya ini dan Iya. UGM yang kayak pertukaran pelajar ya kayaknya mbak. Enggak. Penelitian aja sih. Penelitian ya. Iya. Penelitian tentang apa mbak? Lagi di Malang. Saya lagi itu kebetulan ngambilin sampel-sampel air di tiap-tiap apa sih namanya? Daerah. Kabupaten kota Jawa Timur gitu kebetulan. Oh, berarti kayak jalan-jalan ya Kak? Iya, sekalian jalan. Gimana nih? Seneng nggak kalau ngambil sampel gitu? Seneng sih kebetulan, tapi saya kebetulan baru 3 daerah. Baru rumah saya sendiri di Magetan, terus Tulungagung sama Malang. Oh, berarti baru 3 kota Iya, gitu baru ya, 3 masih kota. ada banyak lagi Iya, ya di Jawa betul. Timur. Oke. Selanjutnya nih mbak yang bergaris-garis warna hijau. Garis hidup. Oke, perkenalkan nama saya Delia Kasa Putri, biasa dipanggil Adel. Teman-teman bisa manggil saya Adel. Oke, Adel. Halo, salam kenal, Salam Adel. kenal Adel. Adel dari mana nih? Dari Dari universitas apa nih? gimana Bu? Semester berapa? 4. Oh 4, sama ya. Gimana nih mbak semester 4-nya? Katanya ini kayak udah nggak bisa dideskripsikan. Mbaknya nih gimana? Kalau kata cutting sih mulai per itu ya, perjuangan ya. Oh, Di semester 4 udah kelihatan kayak ya hektiknya, chaosnya udah ngerasain. Oke, terus gimana mbak melewatinya? Ya Bisa udah. melewatinya nggak? Lewat kebetulan enak sih Bu, jika lewat ya kalau udah lewat ya udah gitu. Berarti kayak ya udah gitu ya. Betul. Oke, berarti ini kayak berbeda-beda jurusan ya? Iya. Universitasnya Jurusan apa? Sastra.
Oh. Oke, sastra Arab. Lebih sulit gitu ya sepertinya. Enggak sih, enak. Enak. Apa aja ya Mbak yang dipelajari? Ya udah Arab aja gitu. Oh, Arab Ya gitu udah ya. kayak ya udah umumnya Arab Akidah aja. Allah gitu. Arab aja. Kebetulan besok saya bulan depan deng, saya mau terbang ke Arab Saudi. Oke, gitu ya. Mbaknya emang bisa mengenal diri dengan bahasa Arab itu? Oh, jangan nanti semuanya pada iri. Saya malu. Oke, berarti kayak malu untuk memperlihatkan kemampuannya ya Mbak. Iya. Rendah diri. Nanti takut dikira flexing apa? Kan nggak mau ya saya. Iya, berarti ya Mbaknya nggak mau memperlihatkan kemampuannya yang sangat wow ini gitu ya. Iya ya udahlah. Oke, baik. Sepertinya kita udah klop banget nih ya. Kayak teman deket Iya. iya. Aduh, padahal mah universitasnya beda gitu Iya, ya. jurusan juga. Oke. Ketemu di depan tadi. Oh iya, baru ketemu di depan ya. Iya. Nunggu ibu tadi. Oh, ya. oke. Seru banget ya. Iya. Kamu tadi ngopi-ngopi dikit lah ya. Oh iya. Oke, ini oh ya sebelumnya udah pernah konseling belum? Udah sih kebetulan. Aku belum. First time. Oke, first time Mbaknya? Belum. Belum, first time juga ya. Yes. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang sesi konseling hari ini ya. Oke. Di sini saya hanya sebagai konselor atau fasilitator yang dimana saya nggak bisa memutuskan suatu masalah dari mbaknya yang dibahas nanti. Tapi kita akan mencari jalan keluarnya bareng-bareng dalam sesi konseling ini. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Dan juga kita harus buat perjanjian ya bahwa cerita ataupun hal yang ada di sesi konseling ini hanya kita dan Tuhan yang tahu ya. Selain kita dan Tuhan nggak boleh ada yang tahu. Dan orang-orang di sini, oke? Oke. Oke, mungkin kita akan waktunya saya mungkin kasih 25 sampai 30 menit. Apakah menurut teman-teman cukup atau ada tambahan nih? Saya biasanya konseling juga segitu kok, Bu. Boleh deh. Oke, segitu ya. Apa teman-teman habis ini ada kegiatan? Aku mau ngopi doang sih. Oke, free gitu ya, free ngopi. Iya, free. Mbaknya semuanya? Oh, nggak ada. Mbaknya yang penelitian? Ya paling mau itu sih, mau ambil sampel Oh, ya. mau ambil sampel Itu ya. Kemana Mbak? Arian? Enggak sih, kebetulan tempatnya beda-beda aja. Hari ini saya mau ambil di Danau UM situ. Oh, Danau UM ya. Jam berapa Mbak? Ya habis ini mungkin. Oh, habis konseling ini ya. Sungai sini juga worth it kayaknya. Oh ya, tapi saya butuh air yang tenang, nggak yang ngalir kebetulan. Oh. Oke, berarti ada yang ada kegiatan dan ada yang free gitu ya. Kita akan maksimalkan waktu yang kita dapatkan ini ya. Iya. Iya. Mungkin bisa diceritakan apa yang mengganggu pikirannya ataupun hal lainnya. Mulai dari tadi kan habis dari sini. Nah, sekarang Mbak Adel yang pakai fast sekali ya dari yang lain. Iya. Saya ini mau cerita ya, Bu. Garis besarnya aja kan, Bu ya? Iya. Saya ini orangnya nggak bisa dipuji dan nggak mau buat dipuji. Soalnya saya ngerasa nggak pantas kalau dipuji sama orang tuh. Oke, berarti Mbak Adel ngerasa bahwa nggak pantas untuk dipuji gitu Iya. ya. Oke, baik. Selanjutnya Mbak yang pakai baju hitam. Kalau saya lagi itu sih, Bu, capek gitu. Kayak yang kepikiran sama ekspektasinya orang-orang ke saya gitu loh. Oke, capek banget ya. Iya, Kayaknya sepertinya kok capeknya panjang sekali gitu ya. Dengan ekspektasi yang teman-teman kasih kepada Mbak Ar gitu ya. Oke, selanjutnya Mbak Alisa nih, gimana nih ceritanya? Kalau aku lagi ngerasa kalau aku ini salah memilih pilihan. Jadi aku kan kebetulan rantau ya Bu, jauh ke sini. Nah aku tuh ngerasa aku mutusin tinggal di Malang sini tuh, aku rasain itu pilihan yang salah gitu. Oke, berarti Mbak Alisa itu ngerasa bahwa pilihan kuliah di Malang dan ngerantau ini salah gitu ya. Iya. Dan itu sebenarnya pilihan Mbak Alisa, tapi menurut Mbak Alisa salah gitu. Iya, karena ada beberapa hal yang membuat aku menyesal gitu memilih di sini. Baik, saya mengerti. Selanjutnya Mbak Alos. Kalau saya akhir-akhir ini tuh
tuh suka apa ya, kayak kalau kumpul-kumpul tuh suka takut ditanya-tanya gitu sama orang-orang, kayak nggak suka ditanya-tanya, kayak apa ya, takut nggak sesuai ekspektasi mereka gitu loh. Kalau saya tuh seperti ini gitu. Jadi berarti Mbak Alas ini nggak suka ditanya-tanya tentang kepribadian atau hal-hal yang menyangkut diri Mbak Alas Iya. gitu ya. Oke, takutnya nggak sesuai ekspektasi teman-teman dengan Mbak Alas gitu ya. Oke, baik. Ternyata berbeda-beda sekali ya permasalahan yang ada kepada teman-teman. Mungkin dalam sesi konseling ini juga kita akan membahas hanya satu saja. Yang lainnya jangan berkecil hati, akan dibahas minggu depan ya. Mungkin dari sesi konseling ini siapa dulu nih yang mau dibahas? Kayaknya Mbak Alisa deh, soalnya dia itu apa namanya menyangkut sama perkuliahannya sekarang juga kan, jadi penting menurut saya. Oke, Mbak Alisa apakah sudah siap atau yakin gitu dengan pilihan teman-teman? Yakin aja sih Bu, karena emang tujuan aku datang ke sini juga pengen sharing-sharing terkait apa yang aku sedang rasain. Oke, sekarang bisa Mbak Alisa ceritakan lebih spesifiknya ya tentang kok salahnya itu gimana? Gimana ya ceritanya? Tadi kan aku mention kalau aku tuh ngerasa salah kuliah di Malang ya Bu. Sebenarnya tuh saya ngerasa salah kuliah di Malang tuh karena saya itu enggak ngedengerin apa saran dari orang tua. Jadi orang tua saya tuh kayak nggak ngebolehin saya, awalnya tuh nggak ngebolehin saya kuliah di Malang. Tapi saya tuh kayak ngotot, ya aku tuh mau kuliah di Malang karena ada beberapa hal yang aku inginkan gitu, kayak aku ekspektasikan aku kuliah di Malang itu. Nah ternyata aku tuh ngerasa kalau ekspektasi aku ini nggak terpenuhi, nggak sepenuhnya aku dapetin. Jadi terus juga apa yang orang tua aku pernah bilang itu pengaruh ke aku. Jadi kayak ternyata benar apa yang orang tua aku pernah bilang juga ternyata kejadian, dan itu ngebuat aku jadi ngerasa nyesel milih tinggal di sini. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa Mbak Alisa ini nyesel karena nggak menuruti apa kata orang tua gitu ya? Iya. Karena Mbak Alisa merantau jadi kayak ngerasa bersalah sekali dengan orang tuanya ya. Padahal sama orang tuanya itu nggak boleh ngerantau jauh-jauh sekali gitu ya. Iya kayak gitu Bu. Oke, mungkin dari teman-teman nih pendapatnya teman-teman, atau mungkin bisa memberikan pertanyaan kepada Mbak Alisa tentang Mbak Alisa yang merasa bersalah tentang pilihannya. Mungkin mau tanya sih, hal lain ada nggak sih yang ngebikin akhirnya ngerasa bersalah gitu, atau ada apa sih namanya peristiwa-peristiwa tertentu yang akhirnya bikin kamu jadi kayak yang aduh kayaknya salah deh aku di sini gitu. Itu ada sih, kayak tadi kan orang tua aku kan ngelarang aku kuliah di Malang kan, karena orang tua aku tuh pernah bilang kayak kalau misal kamu di Malang kamu kejauhan Kak. Orang tua aku bilang kayak gitu, kayak jadi orang tua aku tuh nyuruh aku tuh kuliahnya itu di Bandung aja, karena papa aku di sana kan, ada rumah di sana. Jadi kayak kalau di Bandung tuh jadi kayak ya kamu cuman mikirin buat kuliah, kamu nggak usah mikirin buat kos, buat makan, buat ya kendaraan gitu. Kayak ya kamu cuman uang saku kamu ya untuk bayar UKT dan untuk jajan kamu aja kayak gitu. Terus jadi kayak duit yang seharusnya itu dipakai buat kos itu bisa dialokasiin ke yang lain. Jadi kayak kamu apa ya, mungkin nggak terlalu harus lebih memanajemen uang kamu gitu. Jadi kayak lebih enak lah kayak gitu. Terus kayak banyak keluarga juga, jadi kayak kalau misalnya emang lagi keteteran banget atau gimana kan, misal ada saudara gitu, kayak ya banyak manfaat, lebih banyak apa ya, keuntungannya kalau aku di Bandung kayak gitu. Nah kalau misal, terus mami aku tuh bilang kalau misal aku di Malang itu uang itu kayak aku alokasiin buat ke kos, harus bisa buat
makan, buat jajan kamu, terus kebutuhan yang lain-lain, mungkin kebutuhan kos kayak sabun, terus kayak yang lain-lain, sama belum lagi hal mendadak tiba-tiba ada aja kayak gitu. Jadi ya harus dipertimbangkan gitu loh, belum lagi ongkos pulang yang kayak nggak sedikit kayak gitu kan. Terus kayak kamu juga kalau pulang tuh nggak bakal yang kayak sesering itu gitu, emang kuat bla 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 awalnya kayak gitu kan orang tua. Tapi aku yang kayak ngerasa bisa aku gitu dong, apaan gitu, kayak ya aku kayak bisa aku bisa handle keuangan gitu, aku bisa kok hemat, aku bisa ini kayak gitu. Nah ternyata pas aku ke Malang itu ya iya sih aku bisa sebenarnya, tapi ngerasa aku tuh jadi kekurangan gitu loh. Aku ngerasanya aku nggak sesejahtera pas aku di rumah. Jadi aku pas waktu, jadi aku nyesel pas orang tua ngomong kayak kan orang tua ngebayanginnya tuh gini, kalau aku di Bandung, kalau aku di Malang tuh kayak gini. Jadi aku nyesel enggak nurutin apa kata orang tua kayak gitu, karena kehidupan aku ngerasanya nggak sejahtera pas aku di rumah gitu di Bandung. Berarti adalah peristiwa yang membuat Mbak Alisa itu kayak merasa nyesel dengan pilihan Mbak Alisa dari orang tuanya yang menyarankan Mbak Alisa untuk di Bandung, tapi malah Mbak Alisa milih ke Malang dan ngerantau gitu ya. Lalu apa yang pikiran otomatis dari Mbak Alisa yang muncul saat Mbak Alisa nyesel? Ya aku nyalahin diri sendiri sih, kayak kenapa sih kamu nggak nurut aja, terus kayak kenapa sih kayak harus bersikeras untuk memenuhi ego sendiri gitu kesini tanpa memikirkan bener konsekuensinya gitu. Kalau aku di Malang kayak gitu sih, terus aku kayak pokoknya nyalahin diri sendiri lah kayak gitu. Berarti Mbak Alisa pikirannya menyalahkan diri sendiri ya, terus juga menyalahkan ego Mbak Alisa yang kekeh untuk rantau dan malah nggak mendengarkan orang tuanya gitu. Oke, baik, dari teman-teman yang lainnya nih, gimana nih pendapatnya Mbak Adel atau Mbak Alas nih? Oke, Mbak Adel, silakan. Mbak Alisa tadi kan ngerasa bersalah kan ya, udah kata lainnya kayak nggak manut sama orang tua lah intinya gitu ya. Setelah ngerasa gitu dan ngejalani kehidupan di Malang ini, pernah nggak Mbak Alisa nyoba buat ngobrol gitu ke orang tuanya tentang apa yang dirasain selama di sini gitu? Sering banget, sampai ya aku juga sering banget kalau misal aku lagi kayak capek banget aku nangis kan, terus kayak ya aku cerita gini, tapi mami aku tuh yang kayak enggak yang kayak, ya mami aku tetap nyemangatin aku, tapi sebagian besarnya tuh mami aku tuh ngetawain aku. Jadi kayak makanya lagian kamu ngeyel gitu, jadi kayak ya rasain kayak gitu, jadi kayak yalah nggak menyelesaikan masalah kadang kayak gitu kan. Iya sih kadang kayak ya udah yang sabar gitu, belajar gini. Cuma itu sebagian besarnya tuh ya dia kayak ya udah nikmatin kayak gitu, sambil ya nyeramahin dikit gitu, kayak gitu sih. Aku sering cerita sama orang tua. Tapi nggak terlalu nemu plongnya gitu ya. Ya paling kayak plongnya tuh aku udah sharing aja kayak gitu, cuman kayak kadang aku ngerasanya nggak sejahtera ya udah nggak, tetap solusinya nggak ada gitu, karena orang tua aku juga nggak yang kayak menaikkan uang jajan aku atau gimana, enggak sih, karena kan emang udah kesepakatan di awal kayak gitu. Boleh lagi nggak? Boleh, silakan. Silakan, boleh. Iya, sepertinya penasaran sekali ya dengan masalah dari Mbak Alisa nih. Terus kalau Mbak Alisa ngerasa kayak ngerasa bersalah gitu ya, terus sampai nangis gitu tuh, biasanya gara-gara apa? Maksudnya ya pokoknya gitu. Hal yang membuat aku nangis di sini. Iya, hal lucu. Dan kenapa dulu aku milih sini sih, nggak ngikut mami aku? Karena itu aku ngerasa kehidupan aku nggak seenak di rumah. Kayak aku di sini kayak aku ngerasa di sini nggak sejahtera lah, maksudnya kayak gimana ya? Oh ya, aku tuh pas waktu ke Malang itu orang tua aku, especially papa aku,
nggak ngizinin aku bawa motor. Pertama itu, terus awalnya tuh aku kayak bisa kok, aku bisa gojek gitu-gitu. Ternyata aku pas udah di sini 2 tahun, ternyata aku sangat membutuhkan motor itu. Terus aku yang kayak aku sebenarnya sering kayak aku pengen bawa motor karena aku perlu gini, cuman kayak orang tua aku yang kayak enggak gitu kan, kayak enggak kayak. Terus aku bilang gini, mau kalau misal aku gojek terus itu kayak bisa tuh kayak sebulan tuh segini gitu. Terus mami aku yang kayak ya nggak apa-apa kayak gitu jawabannya. Jadi kayak aku bener-bener walaupun aku udah ngasih beribu alasan untuk aku bawa motor itu, ya orang tua aku gak bakal yes. Karena ya bentuk aku udah bilang alasannya segini, pengeluarannya bakal segini, orang tua aku yang kayak iya nggak apa-apa, nyanggupin. iya nggak apa-apa kayak gitu. Terus kan aku yang kayak ya gimana lagi kayak gitu, sedangkan aku ngerasa aku ya sebenarnya bisa gojek kemanapun, tapi kadang ngerasa nggak bebas nggak sih kalau ini kan misal ada hal kecil pengen naik motor, kayak anjir sayang banget anjir gojek Itu doang gojek aja. Apalagi kan sekali keluar kan nggak mungkin ke satu tempat doang kan. Iya kayak gitu. Sebenarnya emang orang tua walaupun kayak iya nggak apa-apa naik gitu, tapi aku yang kayak sayang gitu loh. Baik, saya ngerti banget karena pasti dalam segala tuh butuh motor, apalagi kuliah gitu ya, kuliah terus juga main-main pasti juga butuh motor gitu ya. Lalu pada saat orang tua Mbak Alisa tidak membolehkan motor, bolehkan Mbak Alisa membawa motor itu, apa yang dipikirkan Mbak Alisa pada saat itu? Pada saat itu tuh maksudnya pas waktu aku belum Nggak pulang. boleh membawa motor. Dibolehin itu. Oh pas waktu aku minta terus orang tua Nggak dibolehin. kayak kesel. Terus kayak aku gak bisa nyalahin orang tua juga karena emang itu kesepakatan aku di awal kan. Karena sebelum ke Malang tuh aku yang kayak bener nih nggak bawa motor nggak apa, aku yang nyanggupin. Jadi aku kembali lagi kayak aku nyalahin diri sendiri, kayak kenapa sih lo kayak gitu. Oke, berarti tetap kepada Mbak Alisa bahwa Mbak Alisa itu tetap menyalahkan diri sendiri atas pilihan yang Mbak Alisa ingin rantau itu ya. Oke, baik. Sepertinya Mbak Alas nih diem aja nih, gimana nih dari teman-teman yang lain nih? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari cerita Mbak Alisa? Aku mau nanya dulu tuh, kayak kekeh ngambil di Malang ini, apa alasannya gitu Mbak? Sampai nggak mau di Bandung? Karena aku tuh pertama aku tuh ke Malang ini kayak last choice banget gitu loh Mbak. Aku tuh mandiri ke sini. Nah kalau misalnya aku di Bandung itu aku swasta. Nah dulu tuh kayak kayak gengsi banget gitu loh Mbak kalau swasta. Jadi kayak bukan gengsi sih, karena lebih ke jadi aku tuh gap year sebenarnya. Jadi kalau misal aku udah gap year dan aku tetap masih swasta tuh kayak gengsi banget sih gue, kayak nggak, aku harus PTN, gimana caranya aku harus PTN kayak gitu. Jadi kayak aku ada kesempatan di Malang ya aku ambil kayak gitu yang pertama. Terus pas waktu di sela-sela aku gap year itu aku tuh sebenarnya pernah ke kampung Inggris yang di Kediri itu. Nah itu sebentar kan di situ beberapa bulan doang. Nah aku kayak di situ banyak teman akrab, dan teman-teman aku itu rata-rata kayak di Surabaya sama di Bali. Kayak aku tuh mikirnya kalau misalnya aku di Jawa Timur aku bakal bisa ketemu sama teman-teman aku yang ini kayak gitu. Terus karena aku mikir ya kalau teman-teman rumah mah gampang lah, kalau liburan bisa ketemu, tapi kalau sama mereka kapan lagi. Jadi itu sih beberapa alasannya. Makasih Mbak. Oke, berarti Mbak Alisa tuh pengen ngerantau di Malang tuh ada alasannya bahwa Mbak Alisa tidak ingin jauh dari teman-teman yang ada di Pare gitu ya, yang di sekolah Inggris ya. Oke. Dari teman-teman yang lainnya nih gimana nih pendapat untuk Mbak Alisa, atau ada pertanyaan nggak? Aku ada satu sih, kan tadi kan bilang katanya nyesel gitu ya Mbak. Tapi ada nggak sih hal-hal di Malang yang kayak ngebikin Mbak Alisa kayak yang tapi kalau aku kesini juga nggak bakal ngalamin ini, nggak bakal gini gitu, ada nggak? Yang ngebuat akhirnya kayak yang motivasi lebih buat akhirnya tetap di sini gitu loh. Ada sih, karena salah satu tujuan aku ke Malang juga aku tuh pengen
tetap explore gitu loh. Kayak aku pas waktu itu ke Kediri itu aku benar sering main kan anaknya, kayak bener kayaknya lebih sering mainnya daripada aku belajar ya. Aku ngerasa kayak gitu, kayak aku ke beberapa kota di Jawa Timur kayak gitu. Nah pas waktu aku Malang juga aku tuh pengen tetap bisa explore kota-kota yang ada di Jawa Timur, jadi kayak gitu. Jadi kalau aku lagi nyesel tuh aku lagi inget, ih kamu kan pengen explore gitu, kayak pengen tahu lagi Jawa Timur tuh kayak gimana. Ya udah stay lah di sini kayak gitu, walaupun kayak nggak sesering itu buat main, tapi seenggaknya kayak ya kamu masih tetap bisa explore kayak gitu. Oke, berarti di Malang ini Mbak Alisa menyesal, tapi Mbak Alisa ada alasan lah untuk tetap di Malang gitu ya? Iya. Karena ingin mengeksplor tadi. Oke, baik, berarti ada kalanya Mbak Alisa menyesal dan juga ada kalanya Mbak Alisa bisa dikatakan bersyukur ya bisa keterima di Malang ini. Karena kan kata juga Mbak Alisa teman-temannya juga kebanyakan di Jawa Timur ya. Iya. Berarti Mbak Alisa bisa mengeksplor banyak gitu ya. Lalu nih dari teman-teman yang lainnya nih gimana nih tanggapannya, atau ada pendapat kah atau ada pertanyaan nih? Dari Mbak Adel atau Mbak Alas? Gimana nih atau nggak ada? Aku masih belum kepikiran ya Bu. Iya sih belum kepikiran. Mbak Alas? Mungkin aku kayak punya pengalaman yang mirip ya. Waktu aku SMP kan mondok ya. Nah itu di pondok jelas gak boleh bawa motor, HP juga gak boleh, ketemu orang tua juga pasti jarang kan. Jadi ada ngerasa kayak, kok dulu aku ngambil pondok, kenapa aku gak ambil yang sekolah PP aja gitu kan. Terus aku juga kayak nyesel, tapi ada senangnya juga karena kalau di rumah tuh sendiri, nggak ada orang tua. Jadi daripada aku sendiri di rumah, aku milih mondok biar ada teman-teman gitu. Jadi kayak oh nggak apa-apa kan di pondok ada teman-teman gitu. Oke, berarti mungkin ceritanya bisa dimirip-miripkan dengan Mbak Alisa, di mana Mbak Alisa juga ngerasain hal tersebut gitu ya Mbak. Oke, sepertinya kita konselingnya sudah cukup ya. Mungkin saya akan simpulkan bahwa di sini Mbak Alisa itu merasa menyesal ya berkuliah di Malang, atau menyesal untuk merantau, yang dimana itu bukan pilihan Mbak Alisa, tapi Mbak Alisa direkomendasikan oleh orang tuanya bahwa nggak usah ngerantau, tapi Mbak Alisa tetap ngerantau, dan itu membuat Mbak Alisa merasa menyesal gitu ya. Tapi Mbak Alisa juga ngerasa bersyukur juga ya bahwa Mbak Alisa itu bisa kuliah di Jawa Timur, lebih tepatnya di Malang gitu ya. Gimana nih Mbak perasaannya? Dari ada kan ceritanya sama juga. Ya aku ngerasa lega juga sih, kayak udah sharing ke teman-teman kayak tentang apa yang aku akhirnya ini rasain. Terus juga tadi ada dari Mbak Alus juga kayak relate lah ngerasain kalau rasanya memilih salah pilihan tuh kayak gimana gitu ya Mbak. Tapi ya tetap kemanapun langkahnya pasti ada hal positif kali ya di situ. Mbak Alisa ngerasa lega gitu ya. Oke, mungkin konselingnya bisa dicukupkan sampai di sini karena mungkin waktunya juga sudah selesai ya, dan kita bisa ketemu juga di minggu depan. Mungkin bisa dijadwalkan lagi sekarang atau nanti nih di grup. Atau tetap sama di jam ini dan hari ini di minggu depan. Boleh sih, tapi mungkin bisa didiskusiin. Oke, nanti diskusiin lagi ya lebih tepatnya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah melakukan sesi konseling, dan juga ini sudah klop sekali ya. Dan bisa teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya kembali, dan terima kasih hadiah di jalan.